Halo Taxation, selamat datang di Punker Tech Space, sharing information to Taxation. Oke, jadi di episode sebelumnya yang ada bapak-bapak pejabat gitu ya. Jadi yang sekarang ini anak muda. Jadi di episode sebelumnya tuh kita pada ngebahas tentang pengenalan kantor KPP Pangkalan Kerinci sama juga Kanwil DJP Riau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang NPWP. Nah, keren. Untuk ngebahas NPWP kali ini kita sudah kedatangan narasumber dan bintang tamu. Tapi sebenarnya mereka tuh bukan tamu, mereka pegawai di sini juga sebenarnya. Cuman ya karena kita mungkin kedepannya kita bakal ngundang pihak dari luar ya. Oke, di hadapan saya sudah hadir ada ini ibu atau kakak? Kakak ya. Iya. Kakak Odor Sihombing. Beliau ini adalah fungsional penyuluh di KPP Pratama Pangkalan Kerinci, dan juga ada di sebelahnya ada teman kita juga, Cairunisa. Dia adalah petugas yang ada di pelayanan. Jadi sehari-harinya beliau ini berhubungan dengan NPWP, makanya beliau adalah orang yang tepat untuk kita ngebahas NPWP. Oke, pertanyaan pertama, Kakak. Sebelum Anda memberikan pertanyaan. Oke, gimana? Anda belum memperkenalkan diri sendiri. Oke. Silakan introduce yourself first. Oke. Yang paling kenal grogi ya. Saya kira saya udah merasa mereka semua kenal dengan saya. Ternyata enggak kenal. Nama saya Rufinus ya. Panggilannya Rufi. Jadi kakak manggil saya Rufi aja. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa kabar Kak? Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jasmani dan rohani berarti ya. Sehat. Alhamdulillah dua-duanya sehat. Untuk pertanyaan pertama mungkin coba NPWP itu apa sih gitu? Apa itu NPWP? Mungkin dari Kak Odor dulu atau mau dari Kak Nisanya? Teknisnya dulu. Jadi kalau misalnya ditanya NPWP itu sebenarnya apa? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, jadi Rufi, NPWP itu sama seperti kayak NIK, dan kebetulan nanti juga di tahun depan itu akan dipersamakan. Jadi NIK itu nanti sudah menjadi NPWP. Jadi kayak tanda pengenal, sama kalau kayak kita di kantor kita punya identitas. Nah, NPWP itu juga sama, itu adalah identitas di bagian perpajakan, seperti itu. Jadi biar membedakan, mungkin sama-sama namanya Nisa tapi dibedakan dengan nomornya. Ya, benar. Kalau Nisa, menurut kamu NPWP itu apa? Mungkin sama ya, udah jelasin Kak Odor juga kan ya. Sama aja. Jadi sama. Jadi kan banyak orang ya, mungkin kalau kita di pegawai pajak sama NPWP itu udah biasa kali. Tapi kalau untuk di orang orang yang awam gitu, masyarakat gitu, mereka mungkin bertanya gitu, untuk apa NPWP itu gitu. Mereka tuh pasti biasanya buat NPWP cuma untuk ketika dibutuhkan aja, diminta sama kantor misalnya. Iya benar. Tapi kalau sebenarnya NPWP itu untuk apa gitu? Ya kalau seperti yang udah dijelasin sama Kak Odor tadi ya. Jadi NPWP itu gunanya untuk sarana administrasi wajib pajak ya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi pengertiannya itu sebetulnya ya lebih luas lagi. Jadi nggak cuma yang sering terjadi ya kalau di lapangan itu orang taunya buat NPWP ya untuk minjem di bank, buka rekening bank gitu ya, atau untuk mencari pekerjaan. Untuk cari pekerjaan. Itu sebetulnya bukan cuma untuk itu aja. Jadi ada pula di situ di NPWP itu kewajiban pajak yang harus dipenuhi si wajib pajak. Gitu. Oh, berarti ketika udah punya NPWP itu berarti ada kewajiban yang melekat gitu ya. Benar. Apalagi kalau dulu kan kalau masyarakat tuh kan banyak bilang NPWP saya aktif atau enggak. Berarti kalau aktif tuh berarti ada kewajibannya gitu. Benar. Nah tadi ngomong, mungkin ini jadi pertanyaan masyarakat juga ya, maksudnya kayak kenapa sih kalau kita mau minjam ke bank tuh harus diminta NPWP gitu ya? Itu kan maksudnya kayak kan kita mau minjem aja, kenapa harus hubungannya NPWP gitu? Itu gimana? Nah, jadi kenapa kalau misalnya kita buka nomor rekening atau misalnya mau melakukan pinjaman ke bank perlu NPWP, hubungannya apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, jadi ketika kita melakukan peminjaman ke bank atau ketika kita mau menabung di bank, jadi di bank itu akan ada pajak penghasilan yang dikenakan oleh bank selaku pihak pemotong.
Jadi ada kewajiban perpajakan yang melekat di situ. Misalnya mungkin atas bunga tabungan bisa kena PPh 23 atau gitu ya, atau misalnya ada 4/2 gitu. Nah, dengan adanya kewajiban pemotongan yang harus dilakukan oleh si bank, maka bank perlu meminta identitas NPWP ke nasabahnya. Nah, gunanya apa? Karena ketika kita tidak mempunyai NPWP, maka nanti tarifnya bisa lebih tinggi 100% lebih tinggi dari tarif normal. Misalnya kalau PPh 23 harusnya 2 menjadi 4%. Nah, makanya perlu disyaratkan NPWP itu sebagai salah satu syarat untuk kita bisa mengajukan pinjaman ataupun membuka tabungan di bank gitu. Jadi ada ada beberapa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan si bank terhadap si nasabah. Gitu. Oke, jadi sebenarnya NPWP itu punya NPWP itu justru bisa membantu ya, minimal dari segi jumlah pajak yang dikenakan gitu ya. Kalau andaikan kita nggak punya NPWP, berarti bisa pajaknya itu tarif yang dikenakan tuh bakal jadi lebih besar berarti. Iya. Oke. Mungkin kayak misalnya anak yang di bawah 18 tahun, ada nggak sih kayak syarat-syarat untuk orang tuh bisa punya NPWP gitu? Apakah ada syarat usianya atau misalnya ada syarat misalnya dia harus punya penghasilan dulu baru punya NPWP? Nah, gimana coba? Nah, jadi kalau misalnya NPWP itu sebenarnya siapa sih yang sudah wajib untuk mendaftarkan diri untuk punya NPWP gitu. Nah, syaratnya itu pertama bisa dilihat dari segi subjektifnya dan objektifnya. Subjektifnya itu apa? Itu dari segi orangnya, kitanya gitu. Yaitu yang sebagai warga negara Indonesia, kemudian usianya sudah dikatakan dewasa di atas 18 tahun, kemudian atau warga negara asing yang menetap di Indonesia lebih dari 185 hari. 183 atau 6 bulan lah, ya, sekitar 6 bulan gitu. Nah, kalau syarat subjektif ini sudah dipenuhi, maka dia wajib boleh mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP. Nah, kemudian ada lagi nih yang wajibnya itu ketika dia sudah terpenuhi secara subjektif dan objektif. Objektifnya itu ketika kita sudah mempunyai penghasilan yang penghasilan kita itu sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, ataupun kalau misalnya yang untuk yang usaha yang sekarang ya berdasarkan undang-undang HPP yang terbaru, omsetnya sudah melebihi dari 500 juta dalam setahun, atau penghasilan di atas 5 juta bagi pegawai swasta maupun negeri, pokoknya statusnya sebagai pegawai gitu. Nah, jadi ketika kita penghasilannya sudah mencapai itu atau sudah lebih dari situ, maka kita wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP gitu. Berarti ibaratnya nggak semua orang itu ujuk-ujuk NPWP gitu. Tidak. Kayak tergantung dengan kebutuhan atau memang kewajiban. Ya. Kalau memang dia pegawai terus kayak penghasilannya di bawah, sebenarnya itu nggak wajib. Ya. Nah, cuma kan kadang-kadang di awal melamar kerja itu diminta, karena ya ibaratnya ya pertama NPWP-nya bisa juga non efektif gitu ya. Terus kayak kedepannya juga berarti NPWP-nya itu ya diharapkan penghasilannya bakal di atas PTKP dong gitu ya. Jadi sebagai info juga, PTKP itu sebagai batasan dikenain pajak ya. Jadi nggak semua orang yang kerja atau kalau usaha mungkin tahun 2022 ini mulanya 500 juta. Jadi nggak perlu bayar pajak ya. Oke, itu nanti kita bahas di sesi yang bahas PTKP atau apa ya. Nah, terus tadi Kak Odor tadi juga sempat ngebahas tentang NIK sekarang bakal menjadi NPWP ya. Iya. Nah, itu berarti nanti kita udah nggak pakai NPWP lagi gitu. Itu gimana Kak? Coba. Jadi nanti per 1 Januari 2024 NPWP yang 15 digit akan berubah menjadi NPWP 16 digit. Kalau untuk orang pribadi yang 16 digit itu akan digunakan ke NIK gitu, ke NIK. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua masyarakat yang sudah punya NIK otomatis NIK-nya itu akan berubah menjadi NPWP gitu? Apakah semuanya nanti akan wajib melakukan kewajiban perpajakan gitu ya? Nah, tidak gitu. Yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya itu adalah mereka yang sudah melakukan aktivasi gitu. Jadi yang belum melakukan aktivasi, yang misalnya dia sekarang punya NPWP 15 digit, kemudian dia belum validasi di akun DJP online-nya, maka untuk tahun depan nanti dia nggak akan bisa pakai nomor NPWP 15-nya lagi. Jadi dia harus cepat-cepat melakukan aktivasi NIK-nya gitu. Oke, itu kayak mengenai
pemadanan pemadanan. nik menjadi NPWP Iya. itu nanti bisa dilakukan, jadi bisa dilakukan secara online ya di DJP online. online, iya. Itu kita udah masuk DJP online, padahal kita harusnya ngebahas sebenarnya cara bikin NPWP itu gimana sih gitu. Nah, ini kan Dulu, harus Pak, ngebahas yang, ini. yang pertanyaan yang si pertanyaan kan Bapak, Pak. Sorry, Kita saya kan lupa. yang tinggal jawab ya. Biasalah. Jadi bikin NPWP itu gimana sih, kayak bikin NPWP itu bayar nggak sih? Nah, kan tuh banyak pertanyaan. Mungkin yang Kak Nisa yang memang Ahlinya. sehari-harinya megangin NPWP gitu ya. Gimana Mbak Nisa? Cara bikin NPWP itu gimana sih? Nah, Oke, jadi Direktorat Jenderal Pajak ya DJP sendiri itu udah kasih yang namanya fasilitas ya, kalau kita tuh punya website yang namanya irek.pajak.go.id. Jadi wajib pajak atau calon wajib pajak yang perlu daftar NPWP, bisa banget daftarnya secara online aja melalui situs tadi. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak, menu-menuin antrian aja, ya nggak sih? iya ya, kasihan Mbak Nisanya ya. Nggak, jadi nggak buat bercanda ya. Jadi kalau wajib pajak mau datang ke kantor masih boleh kita bantu untuk daftar NPWP, tapi kita bantunya online juga. Jadi ngapain sih ke kantor? Ya Iya, nggak iya. sih? Atau bisa di bisa di rumah gitu kan? Iya, bisa di rumah. utak-atik sendiri, pakai gawainya, pakai handphonenya, pakai Iya. laptopnya dengan jaringan Bisa. internet ya. Dan kalau misalnya nggak ngerti, minta tolong ke anaknya atau ke misalnya kayak mak saya tuh megang HP cuman WA doang, buat telepon doang ya. Jadi minta tolong ke sekitarnya, tetangga, bisa lah Nah, pasti. boleh. Dan daftar NPWP itu gratis ya, gratis. Jadi nggak ada dipungut biaya sama sekali. Berarti yang kayak di di marketplace itu yang kayak ada dijual NPWP 500.000. Wah, itu Waduh, jangan percaya tuh contoh. jangan ya. Karena ibaratnya kita juga di kantor nerbitin NPWP, terbitin aja, nggak ada Iya. nerbitin apa-apa, nggak ada mungut biaya apa-apa gitu. Oke. Nah, tempo hari itu kita di Instagram itu udah ngebuka itu Nis, Kaldor ngebuka apa yang dibuka? ngebuka Ayo. kayak Apa pertanyaan gitu ya, pertanyaan dari mana tahu ibaratnya ada pertanyaan. Tadi kan yang sebelumnya kan tuh pertanyaan dari saya gitu kan. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Texigen yang ada di Instagram. Jadi Texigen. Bang Rupi, sebelum itu boleh aku kasih pertanyaan satu untuk Boleh. Nisa sebagai petugas TPT? Oh iya, boleh. Mungkin Kak Oder juga ada penasaran. Ya. Oh iya, boleh. Jadi Kak Nisa, kalau misalnya nih aku mau daftar NPWP, syarat-syarat yang diperlukan apa aja, apa yang harus disiapkan gitu. Iya. Jadi pas nanti kita daftarnya, kita udah siapkan dokumennya gitu. Boleh. Jadi sampai Oh iya. Jadi sampai 31 Desember 2023 ya, kita masih pakai data NIK ya, Iya. sebagai data utamanya NPWP ya, sebagai identitas di NPWP itu sendiri. Jadi kalau untuk daftar di online itu kita nggak perlu ngupload apapun untuk sebagai orang pribadi ya. Jadi kita cuma validasi data NIK aja, udah. Jadi cuma butuh data KK dan KTP, validasi data NIK gitu aja. Nah, itu mungkin untuk kategori orang pribadi ya, kita bahas Iya. juga untuk yang badan mungkin. Boleh karena Yang kebetulan badan, tadi untuk saya yang orang pribadi baca-baca lainnya. baca pertanyaan di Instagram, ada yang nanya, "Min, kalau mau buat NPWP perusahaan gimana caranya?" Nah, gimana itu? Oke, jadi langsung ngebahas pertanyaan Nggak ini ya. Boleh. Oke, jadi kalau di irek.pajak.go.id itu kita perlu nyiapin yang paling penting itu untuk daftar akun harus ada email ya, email sama nomor handphone yang aktif. Jadi akan ada OTP atau SMS OTP yang masuk di irek.pajak.go.id. Nah, setelah itu, setelah ikuti prosedur yang ada, sudah login di situs irek.pajak.go.id. Kalau untuk perusahaan ya, kita harus siapkan berkas-berkas sebagai berikut. Jadi yang pertama ada scan KTP seluruh pengurus perusahaan, terus juga ada scan NPWP seluruh pengurus juga, dan scan akta pendirian ya, berarti dokumen pendirian ya. Itu berarti dokumen pendirian nggak harus akta kan? Ibaratnya kayak kan beberapa ada Tergantung Benar. jenis tergantung jenis perusahaannya. perusahaan. Yang penting dokumen pendirian. Ya. gitu. Jadi
NPWP itu nggak cuma untuk perusahaan aja, ada juga untuk bentuk badan lainnya seperti lembaga ya, untuk organisasi gitu seperti itu. Dan dokumen pendirian itu bukan cuma akta notaris, itu juga bisa SK ya, SK pendirian dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti kita buatnya itu bahkan untuk perusahaan pun itu udah bisa online di mana tadi Kak? Di situs irek.pajak.go.id nih di sini ya. Di sini. Nanti Ya. biar editor nanti buat di kerja. sini ya. Pop up Pop up. Pop up-nya ya. Irek nah, sama nanti edit biar bagus gitu. Di belakangnya ada sawah gitu. Nah, tadi kita udah sempet bahas pertanyaan dari Instagram. Tadi Min, kalau mau buat NPWP perusahaan gimana caranya ya? Tadi udah dijawab tadi Udah ya. kamu jawab ya. Terus ada juga pertanyaan validasi NIK jadi NPWP itu gimana? Ini pun udah dijawab. Terus yang belum dijawab yang mana? Oke, udah habis pertanyaannya. kita masih lama kan? Masih bisa. Oke, siap. 4 jam lagi. Cepat bisa. Sampai Nah. jam 4 jam. Ini tadi udah, kalau ngutang bank wajib punya NPWP ya? Tadi Tadi udah Ya, dijelaskan. udah dijawab. Yang belum dijelaskan kira-kira yang mana ya? Ayo dong. Untuk nanti selanjutnya misalnya kalian ada mau nanya, jangan lupa follow Instagram kita di Pajak PKL Kerinci ya. Facebooknya juga ada, Twitternya juga ada, TikToknya juga ada. YouTube-nya juga ada. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sambil Oke, saya lanjut mikirin next. apa ini pertanyaannya. Oke. Gimana kalau saya yang nanya? Nah ini nih, Min, kalau saya mau nanya, kalau kartu NPWP saya hilang, apa perlu minta surat kehilangan dulu dari kantor polisi agar bisa dicetak ulang? Nah itu gimana? Oke. Ini mungkin orang lapangan NPWP-nya. Si paling lapangan. paling lapangan. Ya, jadi kalau datang langsung ke kantor ya, nanti wajib pajak bisa ngisi formulir cetak ulang atau formulir permintaan kembali. Kalau hilang kartu NPWP-nya, ada juga kita siapkan di loket ya, surat pernyataan kehilangan. Jadi hanya membawa materai 10.000, udah isi aja itu. Gampang semuanya. Gampang ya. Dan juga itu gratis. Gratis. Alias RP0. Waduh, Ada lagi? PM0. Ini. Oh iya, mau tanya lagi. Kalau KTP Palembang apakah bisa mencetak kartu NPWP-nya di kantor pajak Pratama Pangker karena punya saya hilang. Nah, itu berarti yang dia NPWP-nya itu terdaftar di kantor jauh, misalnya di Medan gitu kan. Dia kebetulan kerja di sini kan. Palembang tadi katanya Pak. Ya, misalnya. Jadi kayak bukan cuma orang Palembang ya, dari mana aja bisa gitu. Nah, jadi kayak dia mau nyetak di Pangker itu bisa atau? Ya bisa banget ya, sama ya tadi formulirnya ada. Terus mungkin cetak kartu itu kalau yang dari kantor pajak luar atau KPP luar itu dikhususkan untuk orang pribadi. Jadi kalau untuk badan usaha atau NPWP badan itu belum bisa ya. Itu Tetap aja. ke KPP terdaftarnya Jadi berarti. langsung cetak aja di kantor pajak terdaftar, atau bisa langsung hubungi kantor pajak terdaftarnya. Terus juga itu kan udah ada NPWP elektronik ya. Jadi NPWP-nya itu udah Di email ya. masuk ke email. Oke, pertanyaan selanjutnya ada juga yang nanya, kalau saya bikin NPWP online, apakah kartu fisiknya akan dikirim ke alamat saya atau harus ngajuin permohonan cetak kartu? Nah, itu gimana? Oke, jadi ketika wajib pajak udah selesai daftar NPWP secara online, di email itu langsung keluar yang namanya NPWP elektronik. Nah, bentuknya itu PDF dan sudah ada QR code. Jadi QR code-nya itu bisa di-scan, isinya itu menampilkan NPWP yang valid. Nah, NPWP valid artinya NPWP-nya sudah memvalidasi data nih, gitu. Nah, jadi ketika NPWP sudah didaftarkan secara online, memang aturannya sendiri ya, surat keterangan terdaftar atau SKT dan NPWP itu dikirimkan ke alamat wajib pajak. Nah, berhubung ya, jadi kalau di kantor KPP Pangkalan Kerinci sendiri banyak sekali alamat wajib pajak yang hanya mencantumkan di NPWP itu hanya nama kelurahan atau nama desa, dan itu berpotensi kalau kita kirimkan NPWP dan SKT itu ke alamat bisa jadi tidak sampai dan membuat banyak sekali surat-surat yang kita kirimkan itu balik lagi ke kita, jadi surat Kempos Kembali pos ya, Kempos tuh. Jadi kayak pos.
dari segi biaya ya, ibaratnya Kurang biaya efektif lah. kurang Ya, efektif ya. Dan Betul. itu juga ibaratnya kan yang kita pakai uang negara juga kan, Benar. uang dari masyarakat. Kalau kita buang-buang kayak gitu, jadi kita bikin kebijakan gimana lebih efisien. Toh juga NPWP-nya udah ada di email gitu kan, Iya. dan itu bisa di screenshot, bisa disimpan di HP, lebih Benar. fleksibel gitu ya. Betul. Oke. Nah selanjutnya ini ada yang nanya, ini bagaimana cara cek nomor Evin jika lupa nomor Evin? Ini Evin nggak apa-apa ya dibahas ya? Bahas aja kali ya. Ya, Bahas terserah aja bapak ya, mau. santai aja. Kan bapak kan Gimana? wawancara. Kalau Evin itu kan berarti kalau dari penyuluh jarang ngurusin Evin ya. Biasa berarti kayak orang lapangan. Ibu lapangan NPWP gitu. Paling lapangan. Ibu lapangan NPWP gimana? Mungkin kan Evin sama NPWP kayaknya ini berdampingan gitu. ya. Gimana coba Evin? Oke, untuk yang belum tahu, Evin itu apa singkatannya? Electronic Filing Identity Number. Us. Gila, keren banget. Kamu, Jadi- saya tuh di sini pura-pura wawancara saya. Saya tuh tahu. Padahal yang sebenarnya. paling lapangan sih dia, ya, jadi yang belum tahu, Evin itu diaktifasi ketika sudah mendaftarkan NPWP. Ya, Evin itu bisa langsung didaftarkan atau diaktifasi ke kantor pajak atau melalui WhatsApp layanan masing-masing kantor Iya. pajak. Nah, jadi Evin itu apa tadi pertanyaannya? Evin Bagaimana cara cetak memperoleh? ulang gitu. Iya. Cetak ulang tuh mungkin istilahnya lupa Evin. Gitu. Oh ya, lupa Evin. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya bisa datang langsung ke kantor, langsung kita kasih Iya. apa nomornya ya, nomor Evinnya, angka Evinnya itu, atau bisa juga hubungi WhatsApp layanan kantor pajak Iya. Di nomor terdaftar di nomor kalau khusus pangkalan pensi. editor, Editor. di sini ya. Ini untuk yang pangkalan kelinci, jangan Iya. nanti misalnya video ini tonton. 0896 Indonesia. 7843 8553. Wih, orang lapangan. Orang lapangan Ya. NPWP. Nggak sia-sia setiap hari melayani ya. Setiap hari Pak hubungi nomor ini ya, setiap hari nyatat, Iya. lama-lama hafal dia. Nah, jadi berarti Evin itu berarti sebenarnya kan ibaratnya rahasia, makanya ibaratnya Iya. nanti juga di WhatsApp itu katanya gampang kok, ribet. Itu nggak ribet Bapak Ibu. Itu sebenarnya untuk menjaga wajib pajak juga, karena kalau orang tahu NPWP Bapak Ibu, tahu Evinnya, mereka bisa ngebuka laporan pajak Ibu. Mau laporan pajak Ibu dilihat orang lain, penghasilannya berapa, hartanya berapa, nggak mau kan? Makanya kita buat Evin itu prosedurnya gimana supaya wajib pajak itu aman. Gimana? Cocok? Mantap? Mantap dong. Nah, oke. Mungkin kalau dari pertanyaan netizen dari saya itu aja. Dari mungkin karena waktu juga ya yang ibaratnya yang membatasi kita. Mungkin nanti kita bisa ngebahas topik yang lain. Jadi gimana dari Kak Odor, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau dikatakan lagi kepada Texigen kita? Texigen ini bukan hanya Kabupaten Pelalawan dan Siak, tapi juga mungkin bisa ditonton orang dari kampungnya Kak Odor gitu ya. Iya. Kak Odor di Parapat ya. Iya. Jadi orang Parapat bisa nonton, atau kayak Nisa, orang Lampung bisa nonton Nisa gitu ya. Karena Ya. kita Tapi aku akan di kota loh. uploadnya di Kota Bandar YouTube. Lampung loh, Oke. kampung loh. Kamu jadi- gejek-gejek orang kabupaten. Kenapa jadi membahas kota dan kabupaten? Emang orang kabupaten nggak asik? Nggak Asik begitu. kok, asik. Asik, asik. Nah. Nah, gimana Kak Odor? Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau dikatakan lagi? Ada yang mau dikatakan lagi? Sebenarnya aku mau ngata-ngatain kamu. Boleh nanti di belakang saya. Nah, tapi cuma satu nih. Ini banyak ya orang yang mendaftarkan NPWP misalnya hanya karena untuk bisa mengajukan pinjaman ke bank, atau hanya untuk mendaftarkan nomor rekening, atau hanya untuk melamar kerja, di mana yang penghasilannya itu masih di bawah PTKP atau belum punya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang kira-kira penghasilannya itu masih di bawah 5 juta sebulan untuk pegawai, atau yang omsetnya masih di bawah 500 juta dalam setahun untuk yang orang pribadi usaha ataupun badan, boleh mengajukan ini untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Nah, itu kegunaannya apa? Kegunaannya itu untuk menggugurkan kewajiban pelaporan SPT. Nah, jadi karena ini banyak nih ya, Iya, ketika kita juga terima layanan helpdesk melalui WhatsApp tuh banyak, misalnya, Bu, saya hanya pekerja memungut buah, atau saya hanya bekerja di toko membantu gitu, penghasilan saya itu hanya cukup makan, kenapa saya harus lapor-lapor lagi gitu. Nah, jadi untuk kita supaya tahu bahwasannya setiap wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri
untuk ditetapkan sebagai wajib pajak yang sudah punya NPWP itu wajib melakukan pelaporan SPT tahunan, baik itu untuk orang pribadi maupun untuk WP badan. Pelaporannya dilaksanakan untuk orang pribadi paling lama 31 Maret tahun berikutnya atau untuk badan 30 April tahun berikutnya. Nah, tapi kan kita nggak ada penghasilan, nggak ada pajak yang kita bayarkan, tidak ada transaksi kita, tidak ada pajak yang kita bayarkan, itu wajib kita laporkan penghasilan, harta, dan utang yang kita miliki selama 1 tahun pajak. Nah, untuk menggugurkan kewajibannya mungkin misalnya ini kita orang masih banyak yang belum paham tentang teknologi, karena kan sekarang pelaporannya sudah online ya. Gitu. Boleh datang ke KPP untuk mengajukan permohonan ditetapkan sebagai WPNE kalau memang benar-benar penghasilannya di bawah PTKP, karena itu sangat membantu kita supaya kita tidak wajib lapor lagi setiap tahun. Nah, karena apa? Karena kalau ketika kita tidak lapor setiap tahun, maka itu kan ada sanksi administrasi. Ada dendanya berupa STP untuk orang pribadi 100.000, untuk badan yang 1 juta. Terutama yang badan juga ya banyak. Misalnya nih tahun ini dia pengen ikut tender, ternyata nggak jadi gitu. Dibiarin aja, dikiranya nggak ada kewajibannya lagi karena tidak ada transaksi. Ternyata bikin NPWP cuma untuk rekening giro doang. Bisa. Nah, ternyata ada kewajiban pelaporannya. Jadi untuk menggugurkan kewajiban pelaporan, Bapak Ibu boleh mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WPNE gitu. Jadi paling itu aja sih. Jadi berarti kalau udah punya NPWP jangan dibiarin jangan dibiarin kalau memang ibaratnya nggak punya penghasilan ya dilapor ke kantor pajak untuk di non efektifkan. Jadi kita mindsetnya boleh diubah. NPWP itu kewajibannya itu tidak hanya sebatas pembayaran pajak, tetapi ada pelaporan penghasilan, harta, dan utang yang kita punya selama 1 tahun pajak. Jadi nggak cuma bayar melulu, walaupun tidak ada kita bayar, tapi kita wajib lapor. Nah, jadi ini harus kembali ditekankan karena di masyarakat kadang salah paham. Punya NPWP belum tentu bayar pajak. Nggak harus bayar pajak. Punya NPWP ya punya, tapi ketika NPWP-nya aktif, lapor pajak, ya kan? Cocok. Itu dari Kak Odor. Nah, untuk Nisa gimana? Ada yang mau ditambahkan? Kira-kira kamu kan kadang orang lapangan banget nih. Mungkin kamu kan punya banyak keresahan. Kendala-kendala. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini gitu? Coba gimana? Atau masalah-masalah yang sering terjadi supaya nggak terulang kembali. Iya, jadi kalau di lapangan sih nggak banyak ya masalah atau kendala yang tim kita. Kalau di TPT ada 3 orang termasuk saya. Jadi ada Mbak Rita, nanti dada-dada ya sama Abang Gomos, ya kita bertiga itu setiap hari itu ngadepin WP yang beragam. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada kendala atau masalah apapun. Yang penting ketika wajib pajak datang atau meminta penjelasan atau informasi terkait NPWP itu ya akan kita sampaikan sesuai aturan dan tolong didengarkan, disimak, disimpan dalam hati dan dalam relung ya, supaya kita tidak juga terulang bakal ngebantu kok. Iya, kita juga bakal ngebantu apapun permasalahan hidup Anda. Nggak semua, jangan nanti orang datang, Pak, suami saya kok berubah gitu kan, jangan dong, jangan. Oke. Nggak semua, cukup masalah pajak, masalah NPWP, datang ke kantor. Mudah-mudahan dan akan kita maksimalkan, kita layani dengan baik gitu ya. Oke teman-teman, Tax Season, tepuk tangan untuk narasumber kita, bintang tamu kita. Terima kasih Kak Odor Siombing, terima kasih Kak Nisa sudah meluangkan waktunya. Dan tadi kalian berdua belum ini ya? Terima kasih Rufi juga yang udah memandu podcast kita pada episode kali ini. Host gitu. Host. Jadi kita namanya ini saya memperkenalkan lagi ya, Punker Tax Space. Jadi kita tuh Punker Tax Space. Jadi kita punya jargonnya tuh sharing information to tax season. Oke? Coba ya saya ikutin ya, sharing information to tax season. Oke, ikutin Punker Tax Space. Sharing information to tax season.